Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Ada sebuah pertanyaan penting yang disampaikan kepada saya. Kanjeng, apakah menurut Anda perjuangan polemik untuk pelurusan nasab Nabi di Nusantara itu dianggap berhasil? Maka ini jawaban saya. Menurut saya bukan hanya berhasil, tetapi luar biasa dan penuh keajaiban. Kenapa? Karena penipuan, pengakuan sebagai cucu Nabi dan rekayasa konstruksi sosial menjadikan klan Ba'alwi dipercaya menjadi cucu Nabi ini dengan campur tangan elit dan represi yang luar biasa sejak zaman penjajahan Belanda. Kurang lebih sekitar 200 tahun pasca perang Diponegoro, bahkan sebelum itu klan Ba'alwi sudah didatangkan oleh Belanda untuk melakukan upaya kooptasi umat Islam di Nusantara yang tujuannya adalah untuk meredam perlawanan kepada kolonialis Belanda. Penipuan dan rekayasa atau konstruksi sosial 200 tahun ini ternyata bisa ditumbangkan, bisa dirungkatkan hanya dalam waktu 2 tahun. 2 tahun efektif sebenarnya nasab klan Ba'alwi ini sudah benar-benar rungkat. Seandainya sekarang masih ada sisa-sisanya, itu adalah residu. Kenapa? Karena klan Ba'alwi ini yang rasis, yang melakukan hegemoni rasnya di atas ras yang lain, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi yang paling mulia di dalam darahnya. Ini sebenarnya adalah residu dari penjajahan Belanda. Dan ketika 2 tahun berjalan ini, residu ini ternyata sekarang tinggal residunya saja. Jadi residu. Jadi mereka-mereka yang masih teriak-teriak ingin mempertahankan hegemoni nasab demi perbudakan spiritual dan kapitalisasi agama melalui klaim yang menyesatkan dari gerombolan lucu yang mengaku cucu-cucuan untuk mencari cuan. Naudzubillah min dzalik. Ini sebenarnya 2 tahun ini sudah rungkat. Jadi kurva itu sudah turun dan tidak mungkin akan naik lagi. Sepanjang zaman seterusnya dari generasi ke generasi nanti mereka akan dibully, mereka akan dihabisi, mereka akan dipertanyakan, mereka akan dicemooh, akan dijadikan bahan tertawaan. Walaupun mungkin mereka masih menolak sejarah, kitab nasab, mencoba untuk merakit kepalsuan dari isbat nasab yang tidak pernah ada dari Yaman maupun Irak sebagai negara asal leluhurnya, apalagi tes DNA. Semakin generasi nanti akan semakin cerdas, akan semakin baik, akan semakin bisa berpikir logis. Karena apa? Karena peradaban itu dibangun dari akal sehat dan ilmu pengetahuan. Barang siapa melawan keduanya, maka dia akan menjadi sampah peradaban. Kenapa saya katakan ini luar biasa? Karena rekonstruksi sosial selama 200 tahun itu harusnya mengalami perubahan pencerahan selama 200 tahun pula. Jadi bisa dikatakan bahwa 200 tahun sebuah rekayasa hegemonik ternyata rungkat dalam waktu 2 tahun ini suatu keajaiban dan luar biasa. Aplaus kepada para macan-macan, kepada para Garuda, kepada para naga-naga dari Nusantara yang bersatu padu melakukan narasi untuk merungkatkan, untuk membuktikan kebohongan dari klan Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi ini. Berdasarkan apa saya mengatakan bahwa ini luar biasa? Setidaknya ada 4 teori yang bisa disampaikan bahwa 200 tahun suatu rekayasa untuk konstruksi sosial dihancurkan, berpuing-puing dan runtuh rungkat selama 2 tahun. Pertama adalah teori gradualisme, yaitu perubahan sosial secara bertahap oleh sosiolog Max Weber dan Emile Durkheim. Dari sini bisa dikatakan bahwa
rekayasa sosial yang dilakukan oleh kolonial Belanda itu dilakukan dengan indoktrinasi, dengan melakukan kampanye bahwa mereka adalah cucu Nabi, yang dilakukan dengan meresap ke sistem nilai masyarakat. Kemudian menggantikan struktur yang ada, yaitu bahwa Bani Wali Songo atau Kesultanan Nusantara yang merupakan masih bersambung terah dzurriyyah Nabi mencoba ditutup, dijinakkan, dikaburkan, diganti oleh imigran-imigran dari Yaman ini. Yang ketiga adalah menyesuaikan cara berpikir kolektif sehingga mereka mantap untuk menjadi cucu Nabi dan dipaksakan di bumi Nusantara. Pada zaman itu husnudon, karena itu perintah agama. Bagaimana melakukan verifikasinya? Sangat sulit, karena kitab-kitab nasab tidak dicetak secara bebas, harus bertanya ke nakib. Jangankan bertanya ke nakib, untuk naik haji saja harus mendapat stempel dari Belanda. Pulangnya dapat gelar haji. Karena apa? Mereka dimata-matai, dikhawatirkan bertemu dengan saudara muslim lainnya di Nusantara, di dunia. Dari Nusantara ketemu dengan saudara muslimnya di dunia, dianggap dan dicurigai akan membawa semangat perlawanan. Jadi waktu itu husnudon. Banyak kiai-kiai besar yang husnudon, kecuali mungkin yang tinggal di Hijaz sana. Dan mereka tahu bahwa klan-klan Ba'alwi pernah dihukum takzir oleh Syarif Mekah sekitar tahun 1880-an. Itu yang pertama. Yang kedua, teori hegemoni yang disokong oleh pemikir besar yaitu Antonio Gramsci mengatakan bahwa hegemoni dilakukan melalui dominasi ideologi dan oleh kelompok elit untuk menciptakan struktur pemikiran yang kuat dan mendalam. Dan ini dipaksakan di daerah-daerah kolonial. Mereka menjadi kapiten Belanda, mereka menjadi mufti-mufti yang bekerja untuk kepentingan Belanda, seperti misalkan di kapiten Belanda, mereka menjadi mufti-mufti yang bekerja untuk kepentingan Belanda, seperti misalkan Utsman bin Yahya yang mengharamkan memberontak kepada kolonialis Belanda, atau Marga Al-Atos yang menjadi mufti Jawa Timur yang mendoakan agar Hindia Belanda atau Indonesia, sebelum nama Indonesia ada ya, Hindia Belanda akan dijajah selama-lamanya oleh kolonialis Belanda, dan seterusnya. Teori ketiga yaitu teori dekonstruksi yang disokong oleh Jacques Derrida, bahwa membongkar sejarah panjang narasi harus dengan mengupas lapis-lapis narasi yang saling menguatkan. Di sini narasi yang dibangun lama melalui, lembaga Belanda, Balai Pustaka misalkan, untuk memproduksi, mengganti aksara-aksara Nusantara menjadi aksara Latin. Kemudian juga ada kitab-kitab yang dibuat oleh pujangga-pujangga keraton, misalkan Babat Tanah Jawi, atau misalkan kitab-kitab lain Kidung Sunda tentang perang bubat Jawa dengan Sunda musuhan di era Majapahit dan lain sebagainya. Banyak memproduksi suatu karya-karya, termasuk kitab Samsul Dohiro yang mengatakan Wali Songo adalah keturunan dari Ba'alawi melalui Marga Azmat Khan yang migrasi ke India dan seterusnya. Ini adalah karya-karya, adalah upaya-upaya untuk mengaburkan sejarah sehingga tercabut dari sejarah yang benar dan akar peradabannya. Itu dilakukan oleh kolonial untuk menjinakkan perlawanan, untuk melawan memadamkan perlawanan, sehingga dilakukan segala macam cara, termasuk rekonstruksi sosial dan juga pengkaburan sejarah. Yang terakhir, hukum inersia sosial yang sebenarnya diambil dari analogi ilmu fisika, bahwa sebuah sistem sosial akan tetap pada kondisi stabilnya hingga ada gaya luar yang cukup kuat untuk melakukan perubahan, dan itu pun harus bertahap. Ternyata hanya dengan waktu 2 tahun rungkatlah penipuan selama 200 tahun ini. Jadi aplaus luar biasa kepada para singa-singa, kepada para banteng-banteng Nusantara, kepada naga, mereka-mereka yang terbang tinggi di angkasa, para raja wali, para Garuda Nusantara. Dari semua lintas suku, etnis, terah Wali Songo, terah Mataram, terah Cirebon, terah Banten, terah Pasundan, terah Banjar, terah
Palembang, Madura, Bali, dan semua saja pribumi Nusantara yang mencintai bangsa ini tanpa kompromi dan dengan harga diri. Salam hormat selalu. Saya Kanjeng Raden Arya Tumenggung Fakih Wiradiningrat bangga dengan panjenengan semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas ya Gus. Ya, Horas. Banyumas siap kandang terkuat. Amin. Amin. Pertahankan. Amin. Kalau berani macam-macam sini, pinggir orang pinggir. Oke, terima kasih. Tunggu nerakan Gus pakai sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Hebat, Banyumas. Terima kasih. Nerakan.